wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada para peserta karena mau berjibaku bekerja keras mengikuti kegiatan ini. Bagaimanapun saya sangat mengapresiasi positif keikutsertaan saudara-saudara sekalian. Baik untuk saudara Siti yang Anda menyampaikan karya ilmiah tentang zakat sebagai solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ya, sebenarnya ini bukan suatu solusi yang baru pertama kali dilakukan. Beberapa pakar atau media sudah banyak yang menyampaikannya. Hanya saya menyoroti mungkin pertama dari sistematika. Anda membaca atau merujuk salah satu buku penulisan karya ilmiah? Tidak. Punya buku ejaan yang disempurnakan atau tata baku bahasa Indonesia? Silakan dipegang mikrofonnya. Punya buku acuan cara penulisan? Tetapi di Ciamis. Selama mengerjakan karya tulis ini Anda tidak memegang salah satu rujukan. Ya. Baik, berkaitan dengan isi, Anda menyampaikan beberapa teori tentang apa itu zakat, kemudian sasaran-sasarannya, dan potret presiden Indonesia. Hanya saya tidak melihat apa sebenarnya rekomendasi realitas yang bisa dilakukan di masyarakat kita. Anda hanya memiliki rekomendasi bahwa zakat itu bisa menyejahterakan. Itu saja yang saya baca di sini. Tapi solusi konkret bagaimana zakat itu bisa. Karena sebenarnya kan potensi itu sudah ada. Dengan tadi selisih 215 triliun, itu kan potensi yang sangat besar. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Sebenarnya itu kan yang sulit di sana. Saran dari Anda apa? Begini Bu, ya itu merupakan salah satu kelemahan di Indonesia sendiri ya. Karena banyak sekali umat Islam Indonesia yang menganggapan bahwa zakat itu hanya zakat fitrah saja. Jadi banyak yang menganggap zakat yang lainnya tidak wajib gitu, sehingga banyak sekali orang-orang Muslim yang justru tidak membayar zakat. Makanya di sana saya mengambil tentang ambil zakat karena mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu solusi agar zakat dapat dioptimalisasikan gitu. Cara konkret Anda yang ditawarkan bagaimana? Cara konkretnya mungkin kan sekarang banyak sekali mengambil zakat ya Bu ya. Dan di khusus saya tidak mewakili DPWDT gitu. Di sana yang saya pahami gitu ada suatu pemberdayaan gitu, di mana suatu rencana gitu yang namanya miskat. Nah, miskat itu bertujuan untuk memberdayakan kaum orang-orang yang tidak mampu gitu agar dapat meningkatkan taraf hidupnya gitu. Nah, mungkin salah satu caranya mungkin jadi kita pemerintah sendiri harus bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk mengembangkan agar setiap muslim itu membayar zakat gitu. Jadi tidak hanya zakat fitrah saja, tapi zakat mal juga gitu. Peran serta Anda sendiri sebagai mahasiswa? Ya, saat ini alhamdulillah saya termasuk salah satu santri yang mendapatkan beasiswa di DPWDT. Nah, mungkin itu dapat saya manfaatkan gitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa ayo kita berzakat gitu. Soalnya zakat itu yang mulai dari diri sendiri gitu ya. Mungkin karena saat ini saya mungkin belum sampai ke shop, tapi mencoba untuk sedikit menyisihkan, menganggarkan sedikit dari uang saku gitu untuk berzakat gitu. Kalau saran atau solusi atau kampanye Anda untuk kawan-kawan yang lain, komunitas Anda, lingkungan kecil Anda apa? Ya, sebenarnya saya sudah punya rencana. Jadi di DPU itu ada yang namanya kotak infak. Nah, saya sudah punya rencana. Dan minimal sekelas dulu saya akan mensosialisasikan kotak infak itu untuk dapat disebarkan di kelas gitu, minimal itu. Karena dulu pas saya SMA itu cara itu lumayan efektif untuk meningkatkan kepekaan teman-teman saya gitu ya, agar dapat
Cici nggak kelihatan. Okay, it's my turn, so it is. I'm going to answer in English, and of course you have to answer it in English. All right. Okay, sorry for the interruption. All right, because it is related to zakat, and you as the teacher Video dari belakang. in elementary school, that's what I'm going to ask you. Because zakat relatively is too broaden for me. And for Video me, aja. personally, it is too broaden. Everybody talk about zakat, especially Muslim. And what I need to know is that what are the examples that you've been given to your students that they are going to be realized that zakat is very important to help others? Should I? Apa ya Bu ya? Afwan. Saya kurang dapat berbicara bahasa Inggris ya Bu. Jadi mungkin saya akan sampaikan dengan bahasa Inggris saja. Nope, you have to answer it. Cukup batuk yang menjawab. I don't care. I don't care. Other language, English is a must here. Emas. You know emas temennya. Emas baso. Need me to repeat the question? Do you need me to repeat the question? No? Mengulangi. One more? Should I repeat the question? Yeah, yes. Iya, Okay. The question is, what are the examples that you are going to be given to your students later on to make them Ada mah jawabannya teh ada ya apa yang dikatain sih gitu, kata-kata bahasa Inggrisnya maksudnya tuh. I will give gitu. If I be a teacher, I want to Teach, give, follow. teach Bukan notebooknya. Translate. Presentasi mah udah semua. Udah semua. Udah semua. Tinggal ditanya.